Jika kalian melihat di sosial media sekarang, entah kalian sadar atau enggak, sekarang itu makin banyak orang-orang yang terobses terhadap handphone iPhone dan tidak sedikit dari mereka justru berasal dari kalangan bawah dan lu bisa ngelihat ini di komentar, di konten-konten dan lain-lain. Bahkan kemarin itu aku ngelihat di salah satu postingan di Instagram di mana ada anak-anak yang hampir menganiaya orang tuanya dikarenakan orang tuanya itu tidak mampu membelikan anak tersebut iPhone. Dan ketika misalnya gue ngelihat ini, gue kayak wow. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan kehidupan kita pada saat anak-anak, paling kayak obsesi kita itu paling sebatas dengan layang-layangan atau mungkin mainan-mainan lainnya. Tapi di zaman sekarang, anak-anak itu seperti ini. Dan ini juga kayak fenomena-fenomena seperti ini kurang lebih banyak banget terjadi yang dimana semuanya itu berpusat pada obsesi terhadap handphone iPhone ini. Nah jadi di video kali ini, gue bakal mencoba ngebahas lebih dalam tentang obsesi masyarakat kalangan bawah terhadap handphone iPhone. Tapi di sini narasinya gue nggak bakal fokus kepada kualitas handphone iPhone itu sendiri, tapi lebih ke bagaimana pergeseran tentang kebutuhan itu terjadi dan apa dampak negatif terhadap hal ini gitu. Seperti hal yang kita lihat tadi. Itu yang kita bakal mencoba highlight pada video kali ini. Let's start. Jadi mungkin untuk memulainya, gue pikir kita perlu dulu ngelihat bagaimana sebenarnya branding atau identitas atau apa sebenarnya yang dikejar oleh handphone iPhone ini. Dan untuk melihat itu, gue pikir penting banget untuk kita melihat sejarah dari Apple sebagai perusahaan handphone iPhone itu sendiri. Nah jadi, sejak dulu, Apple itu dikenal sebagai perusahaan teknologi yang sebenarnya inovatif. I mean, Apple was a company that was based on innovation. When I left Apple 10 years ago, we were 10 years ahead of anybody else. It took Microsoft 10 years to copy Windows. Untuk melihat hal ini lebih jelas, kita bisa tarik ke belakang pada tahun 1970-an, di mana saat itu kebanyakan perusahaan komputer itu hanya menjual komputer ke institusi saja atau perusahaan, dan di sini datang Apple yang meluncurkan komputer pertama mereka, yaitu Apple Computer One, pada tahun 1976, yang dimana saat itu merupakan salah satu komputer pertama yang dibuat sebagai target konsumen individu. Nah, jadi sejak saat itulah, mereka tuh terus benar-benar berinovasi dengan banyak temuan-temuan baru, hingga pada tahun 2006, akhirnya mereka merilis iPhone pertama. iPhone ini mempunyai beberapa inovasi yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perusahaan handphone lain, seperti saat itu kayak BlackBerry atau Nokia, yang biasanya kan mereka masih memakai tombol fisik keyboard, tapi iPhone ini membawa multi-touch screen dengan desain yang cukup modern kala itu, yang dimana kayak bisa dikatakan mengguncang pasar teknologi pada saat itu. Nah dari sinilah awal mula dari iPhone itu didirikan sampai berkembang terus-menerus sesuai dengan identitas inovatif Apple tadi hingga iPhone 17 Pro Max yang kita kenal sekarang. Nah jadi dari segi historis itu kita udah tahu sebenarnya seberapa spesial kualitas dari handphone iPhone ini. Sebenarnya gue nggak bakal ngebahas secara detail tentang perbandingan dengan Android, apakah Android itu lebih bagus. Karena kalau misalnya ngebahas soal itu, mungkin banyak banget kreator-kreator teknologi yang lebih paham lah soal itu. Nah tapi mungkin kalau misalkan satu contoh yang gue bisa ambil dalam konteks ini yang ngebuat banyak banget orang-orang miskin, sorry, jangan miskin lah, nggak enak dipanggil. Orang-orang kalangan bawah terobsesi mungkin adalah bagaimana iPhone ini perform di sosial media. Karena kalau misalnya kalian bandingkan Apple dan Android ketika misalkan kalian pakai di sosial media, kayak misalkan Instastory, upload foto, dan segala macam yang berkaitan dengan itu Apple itu bisa dikatakan secara signifikan itu lebih baik dibandingkan Android. Nah, gue nggak bakal mau jelasin ini secara detail karena gue bukan tech creator, tapi penjelasannya ini kurang lebih seperti ini yang mungkin kalian bisa baca sedikit, atau mungkin lebih detailnya kalian bisa cari sendiri. But poinnya adalah sama. Dengan semua hal yang tadi kita jabarkan, kita tahu betul seberapa berkualitas brand Apple ini atau handphone iPhone ini dari segi sejarah. Jadi ketika misalnya kita ngeliat ada orang-orang yang obsesi di kolom komentar atau di konten yang mengatakan kayak iPhone itu nomor satu, iPhone itu kameranya lebih bagus, lebih smooth, dan segala macam. Sebenarnya kita nggak bisa membantah juga karena faktanya adalah seperti itu. Meskipun kalau misalkan kita berbicara lebih detail lagi tentang kualitas foto, video, dan segala macam mungkin masih bisa diperdebatkan. But poinnya ada, Apple sebagai brand emang produk yang benar-benar mempunyai identitas dalam tanda kutip eksklusif gitu. Belum lagi kalau kita ngebahas tentang ekosistem yang mereka integrasikan dengan MacBook, dengan hal-hal lainnya yang membuat banyak banget orang-orang yang memakai itu gitu, memakai produk Apple ini. Nah jadi semua inilah yang membuat mereka benar-benar dikenal sebagai salah satu brand yang eksklusif dan juga ya seperti yang kita tahu gitu, mereka adalah salah satu perusahaan teknologi yang
nilai pasarnya itu tertinggi di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahannya gitu. Karena mereka membuat sesuatu yang bisa dikatakan dalam tanda kutip eksklusif dan jarang banget bisa ditiru oleh produk-produk kompetitor lainnya, sekarang permasalahannya adalah mereka bisa memiliki harga eksklusif juga gitu. Karena of course, produk mereka itu bisa dikatakan bagus lah, kualitasnya bagus. Nah, masalahnya adalah bukan terletak pada apakah iPhone ini bagus atau enggak, tapi masalahnya adalah bagaimana harga yang mereka tetapkan dari kualitas yang bagus ini. That's the big problem. Karena kalau misalnya kalian lihat yang terbaru, aku bener-bener kaget juga sebenarnya. Harga iPhone 17 Pro Max pertama itu harganya adalah 45 juta. Itu varian yang paling atas. Mungkin ada juga yang paling kayak 25 juta juga gitu. Nah, this is, I think, obsesi terhadap handphone iPhone dari kalangan bawah itu datang. Karena menurut gue, keinginan untuk membeli produk tersebut bukan cuman terletak pada kualitas dari handphone tersebut, tapi status sosial yang datang bersamaan dengan handphone itu gitu. Jadi orang-orang yang kalau misalnya kalian lihat kalangan bawah, mereka nggak cuma ngelihat iPhone itu sebagai handphone yang kameranya bagus doang, tapi status sosial yang tidak bisa dicapai oleh beberapa kalangan tertentu, which is kalangan bawah juga gitu. Dan hal yang bisa aku katakan kayak ironis mungkin, adalah bagaimana handphone ini itu dijadikan sebagai simbol, I don't know, like what to say, kelas sosial yang lebih tinggi atau mungkin orang yang kayak lebih dibandingkan orang-orang kalangan bawah yang tidak mampu. Dan hal ini menyebabkan hal-hal seperti kayak pembulian atau merasa lebih superior dibandingkan orang-orang yang tidak mampu membeli handphone ini. Dan ketika hal seperti terjadi, ya dampak negatifnya terlihat jelas. Seperti contoh yang tadi kita lihat, banyak banget di zaman sekarang orang-orang yang memaksa untuk membeli produk ini, seakan-akan mereka lupa realitas ekonomi mereka. Nah, gue balik lagi ke sebenarnya premis yang tadi aku coba jelaskan ya. Di sini aku sebenarnya nggak bilang iPhone itu tidak bagus. Kalau misalnya kamu mampu untuk membeli iPhone, fine, nggak ada masalahnya untuk hal tersebut. Tapi ketika misalkan standar bagaimana cara kita membutuhkan sesuatu itu bergeser dari apa sebenarnya yang kita benar-benar butuhkan menjadi apa sebenarnya yang paling keren, dan ketika yang paling keren itu berada di luar atau jauh dari realitas kebanyakan orang, nah itu masalahnya berada di situ. Karena pada akhirnya banyak dari orang merasa tidak puas, bukan karena mereka benar-benar tidak atau mereka benar-benar tidak berkecukupan, tapi karena standar mereka naik yang disebabkan oleh konten-konten yang mereka konsumsi. Sekarang kalau misalkan kamu mungkin punya duit, misal kayak 1 juta, 2 juta, 3 juta let's say, terus kamu mau membeli handphone, kamu langsung merasa handphone segitu itu nggak cukup lagi. Karena kebanyakan orang tuh mempunyai handphone yang lebih dari 10 juta gitu. Dan tragisnya adalah perasaan tidak cukup itu bukan datang dari apakah kamu benar-benar butuh handphone dengan harga 10 juta ke atas, tapi datang dari standar yang terus dominasi oleh sosial media yang membuat kita tuh tidak cukup. Padahal kalau misalnya kita mau realistis, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan di zaman sekarang? Paling mungkin ya chatan di sosial media, paling mungkin foto-foto dikit soal mungkin hal-hal yang buat kalian menarik. Kalau misalnya gue kuliah kan gue foto PPT dan segala macam, dan itu udah cukup banget kalau misalnya handphone yang paling harganya kayak 2 juta, 3 juta gitu. Tapi di zaman sekarang hal-hal seperti itu justru nggak cukup. Kita butuh menggunakan handphone yang lebih. Bukan karena kita benar-benar butuhkan, tapi karena set standar yang udah dinormalisasi oleh kebanyakan masyarakat yang bukan berdasarkan realitas dari ekonomi kita, tapi yang berdasarkan realitas apa sebenarnya yang paling keren, apa sebenarnya yang paling bagus. Akibatnya ya seperti ini. Banyak banget orang yang merasa serba kekurangan, padahal sebenarnya bukan kekurangan terhadap sesuatu, tapi standar mereka yang naik akibat pergeseran dari kebutuhan mereka. Yang kebutuhan mereka itu bukan berdasarkan apa yang mereka benar-benar butuh, tapi apa yang diset dari standar yang ada berdasarkan konten di sosial media yang tadi kita bahas. So what sekarang? Apa sebenarnya setelah kalian nonton video ini, apa sebenarnya hal yang mungkin kita harus lakukan gitu? Poinnya adalah bagaimana cara kita melihat kembali apa sebenarnya yang kita benar-benar butuhkan dan bagaimana realitas dari ekonomi kita dan realitas dari apa sebenarnya kemampuan kita. For example, gue nggak mau buat video ini kayak seakan-akan gue anti iPhone atau iPhone itu jelek ya. Bahkan quite opposite sebenarnya. Kayak gue sekarang itu lagi nabung sebenarnya untuk membeli MacBook, karena untuk ngedit video itu laptop gue udah cukup
adalah beberapa masalahnya, dan MacBook itu benar-benar bagus untuk edit video, benar-benar bagus untuk live, baterainya benar-benar bagus banget, smooth juga, sesuai dengan yang tadi kita udah jelasin gitu. Nah, poinnya itu bukan tentang apakah kita harus tidak memiliki produk yang bagus atau kita nolak produk yang bagus. Poinnya adalah melihat realitas dari kenyataan, apa sebenarnya yang kita punya, ekonomi yang kita punya kayak gimana, kebutuhan yang kita punya untuk apa. That's what the mind view yang kita harus benar-benar lihat. Karena kemarin gue ngeliat juga salah satu postingan di TikTok gitu, ada Thomas Muller. Jadi Thomas Muller ini handphonenya tuh benar-benar habis kebanting terus pecah dan segala macam lah. Terus gue ngeliat komennya banyak banget orang-orang kayak berpendapat dia ini orang kaya tapi nggak memperbaiki handphonenya. Poinnya sebenarnya bukan tentang apakah dia kaya atau enggak, apakah dia cuman mampu atau enggak, tapi apakah dia butuh atau enggak. Karena jika misalkan kamu benar-benar berpikir tentang itu, sebenarnya yang absurd justru adalah penonton. Kenapa mereka berpikir kebutuhan akan sesuatu itu harus sesuai dengan preferensi apa yang bagus dari dominasi sosial media, tapi bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan. Karena semakin kita kesini, kehidupan itu semakin mengarah ke teknologi apa sebenarnya yang lebih baru, apa sebenarnya yang lebih keren dibandingkan apa sebenarnya yang kita butuhkan. Dan lu bisa ngelihat sebenarnya kayak bagaimana teknologi yang zaman sekarang udah ada, kayak kamera-kamera zaman sekarang mempromosikan video 4K atau kayak fitur-fitur lainnya, zoom sampai ke bulan dan segala macam. Padahal kalau misalnya kita ngelihat apakah kita benar-benar butuhkan itu atau enggak.